bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, kita punya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia sahabat yang setia. Buan Ergus, sama-sama kita boleh katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kan sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kan sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat kami yang setia. Anak-anak muda diberkati, sama-sama katakan, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Haleluya. Takut sebab kau besertaku. Takut sebab kau menjaga. Takkan ku takut sebab kau besertaku. Takkan ku takut sebab Engkau yang menjaga hidupku, jaga hidupku. Yesus sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah. Yesus sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Terus memuji nama Tuhan. Anak-anak muda, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Sama-sama kita boleh katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau penyanyi hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah! Selamanya. Yang diberkati Tuhan sepanjang masa hidupnya. Yeah! Siap jadi Tuhan hidupnya. Siap jadi Tuhan hidupnya. This world, show them how great your love is to me. I want to live it. Your love, your love, your unending love. This world, to show them how great your love is to me. I want to live it.
Father. Oh God, so Jesus, you're the light of my life, shining every step that I take. I'll never walk in darkness, never, never again. Now I'm alive, been revived by your love that abides in me. I'll never walk in darkness, never, ever again. Mari anak-anakmu dari tempat ini, jangan lagi ragu ikut Tuhan, jangan lagi takut ikut Tuhan, sebab Dia yang mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi luar biasa. Engkau yang setuju, katakan haleluya. Yang memuji Tuhan, yang percaya, come on. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Berkuasalah Kau Tuhan dalam hidup setiap kami. Ayo angkat tangan tinggi sama-sama saudara. You're my Father God, you're my Father. Oh God, you're my Father. Oh God, you're my Father. Oh God, you're my Father. Satu suara orgas malam hari kita. Jesus, you're the light of my life, shining. I'll never walk in darkness, never, never again. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never, ever again. Now I'm alive, been revived by your love that abides in me. I'll never walk in darkness, never, ever again. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never, ever again. Now I'm alive, been revived by your love that abides in me. I'll never walk in darkness, never, ever again. I want to be the light in this world, in this world. I want to be the light in this world, in this world. I want to be the light in this world, in this world. I want to be the light. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini hatiku Tuhan, ini kami yang mencintai Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau segalanya, Engkau yang selamanya ada dalam hidup kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari saudara, kita malam hari ini tanggalkan beban setiap kita. Mungkin hari ini kau datang ke tempat ini penuh dengan permasalahan, penuh dengan guncangan dan juga apapun yang menjadi keraguanmu. Malam hari, come on, sing it together. Terima kasih Tuhan Yesus. You are more God, you are more. Let's sing together. You are more, you are more, you are more than anyone for me. You are more, you are more than
satisfy me. There's no other love like your great love. Jesus, you have touched my heart with your great love, your great love. Lord, no other love can satisfy me. There's no other love like your great love. Jesus, you have touched my heart with your great love, your great love. I am loved, deeply loved. 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 You are more, you are more, you are more than anyone for me. You are more, you are more than anything for me. No other love like you. Terima kasih Tuhan Yesus, silakan suaramu, Gereja Tiberias. Oh God, with your great love, your great I am loved, I am loved, deeply loved. 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 You are more, you are more, you are more than anyone for me. You are more, you are more than anything for me. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh God, semua katakan, I am loved, deeply loved. I am loved. Taruh tanganmu di dadamu, saudara. I am loved, I am loved. Oh, one more time. I am loved, I am loved. I am loved, deeply loved. I am loved, deeply loved. I am loved, deeply loved. I am loved. You are more, you are more, you are more, you are more than anyone for me. You are more than you are more. Hey, 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 hey. Lantai dulu, lantai satu. Angkat tanganmu bersama-sama. Kita kasih yang terbaik bagi Tuhan, luar biasa. Come on, dance. More than anything for me. You are more, you are more than anything. You are more, you are more than anything to me. You are more, you are for me. You are more, you are more than anything. You are more, you are more, you are more than anyone for me. You are more, you are more than anything for me. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. You are more than anything, God. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan.
Hanya Engkau seorang ya Tuhan Yesus, yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami, yang begitu mencintai kami Tuhan tanpa syarat. Siapa kami Tuhan? Kami gak layak terima surga, kami gak layak terima keselamatan, tapi melalui kasih-Mu yang selalu setia, Tuhan tunjukkan di atas kayu salib. Hati kami begitu melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu. Terima kasih buat setiap peristiwa yang Tuhan rancangkan, Tuhan jadikan, Tuhan buatkan bagi kami. Semuanya kami tahu mendatangkan kebaikan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda, banyak hal yang kami gak tahu Tuhan Yesus. Banyak hal yang mungkin kami khawatirkan hingga saat ini. Satu hal yang kami pegang ya Tuhan Yesus, Engkau selalu setia. Engkau selalu setia. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Di tempat ini yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Masa muda kami berikan bagi Kau Tuhan. Engkau gak pernah mengecewakan setiap kami. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Yang menerima itu berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang selalu setia. Katakan, hanya Engkau yang selalu setia. Serahkan hidup-Mu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, amin Tuhan. Haleluya. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Bagi Dia yang begitu baik, menyerahkan nyawanya, tubuhnya terikat tertampar di atas kayu salib. Semua karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Only by Your grace, God. Karena kasih-Mu, anugerah Tuhan, karena kekuatan
dijadikan baru karena kasih-Mu, karena ayo hancur hati di hadapan Tuhan malam hari ini, saudara. Tuhan mau sentuh hidupmu, Tuhan mau ubah masa depanmu, saudara. Percayalah, sebab di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru karena kasih-Mu, karena amin Tuhan. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru karena kekuatan-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Mari sembah Tuhan, rindukan, inginkan kasih Tuhan. Haleluya. Sebut nama Dia, saudara, dalam setiap pengharapanmu. Sebut di dalam nama Yesus, aku mau berubah Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku mau pemulihan itu Tuhan terjadi dalam keluargaku. Di dalam nama Yesus, aku mau Tuhan terjadi kebangkitan rohani dalam hidupku Tuhan. Kau yang mampu Tuhan, dan dikumpul sebab Roh-Mu yang bekerja malam hari ini. Praise Him, come on, church. Haleluya. Makasih Tuhan, kembali bersamamu, kembali mencintaimu lebih lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Let us worship You. Bapa yang baik, bekerjalah Tuhan. Ini rahmat-Mu Tuhan Yesus, ini hatiku Tuhan. Bagi Kau ku berikan hidup ini, bagi Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi, saudara. Angkat tanganmu tinggi. Jangan ragukan lagi, saudara, setiap janji Tuhan. Dia mampu, Dia telah buktikan. 2000 tahun yang lalu, gak ada seorang pun di dunia ini, saudara. Bahkan gak ada satupun yang mampu melakukan apa yang Tuhan adakan di atas kayu salib. Percaya sama Yesus, trust Him, karena Dia Tuhan yang mencintai kau lebih dari segalanya. Ini bagian kami Tuhan, menjumpai Engkau Tuhan Yesus dengan percaya. I wanna be with You, Your love changed my life. I wanna live for You, 'cause You gave Your all at the cross. I wanna follow You.
Lord, show me the way. I'm gonna hold on to you, 'cause your grace is all that I need. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, God, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me the way. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, God. You gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me the way. I'm gonna hold on to you, 'cause your grace is all that I need. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari keputusan di hadapan-Mu. I wanna be with you. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me your ways. I'm gonna hold on to you, 'cause your grace is all that I need. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. Yes, amen. I'm gonna hold on to you, 'cause you kami memuji kebesaran-Mu. Keajaiban Tuhan terjadi malam hari ini, amin. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Percayalah, bersama-sama kami memuji. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Satu suara kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan Yesus. Jika besaran-Mu, ajaib Kau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
Ayo sama-sama katakan Tiberias. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau mungkin menangis malam hari ini, tapi tetap percaya. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi. Ajaib Tuhan, segala beban kami Engkau tahu Tuhan. Segala apapun yang membelenggu kami Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau mengetahuinya Tuhan. Tapi lewat keajaiban-Mu malam hari ini jadi malam pembebasan bagi setiap kami. Hati kami lega Tuhan, hati kami percaya, hati kami damai, karena kami tahu kebenaran kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian kami, ini syukur kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur, kita boleh merasakan hari Tuhan yang begitu dahsyat kita alami bersama dalam pujian penyembahan di malam hari ini. Dan terlebih dahulu, kita akan sama-sama saksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ada 4 hal dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1, waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita. Maka itu kita hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari, bahkan kita anggap ya. Persiapkan diri kita dengan baik dan bentengi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan tepati janjinya. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup yang benar. Selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga, atau kata Alkitab seperti pencuri. Jadi artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Berpeganglah kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita punya iman yang terus bertumbuh teguh. Karena apa? Di akhir zaman akan banyak tantangan. Jangan menuruti hawa nafsu atau kebebasan atau materialistis, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu belajar dan kemudian juga ajar keluarga kita atau anak-anak kita, cucu kita, renungkan dan lakukan firman Tuhan ya, dari sejak kecil, dari sejak dini, saudara sekalian. Baik kita yang sudah umur sekalipun juga saudara terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Percaya kepada Allah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias, berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar kami semua diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, percaya kepada Allah. Ada 4 hal mengapa kita harus percaya kepada Allah. 1, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Amsal 3 ayat yang kelima.
Akal atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang pernah kita peroleh. Sementara dari pihak Allah, Ia menyediakan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pengertian kita, melainkan percaya kepada Allah. Ada banyak hal ajaib yang disediakan Allah bagi kita. 2. Karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Allah bisa memberikan kepada kita berkat yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita hasilkan dengan analisa terbaik kita. Allah bisa menjawab doa kita dengan perkara yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita sebutkan dengan lidah kita di dalam doa. Karena itu, percaya kepada Allah dan jangan mengandalkan keahlian dan perkiraan-perkiraan kita yang tidak seberapa itu. 3. Karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita adalah manusia yang terbatas, baik dari pengalaman maupun perhitungan logika. Allah yang paling mengetahui bagaimana jadinya kita di hari depan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, percayai Allah dan jangan andalkan pengertian kita yang terbatas ini. 4. Karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Ketika hal-hal yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, hal itu bisa dikerjakan oleh Allah sehingga terjadi. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Allah dan bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, anugerah-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami, gereja Tiberias Indonesia, dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias Buanerges, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Begitu besar kasih setiamu ya Tuhan. Anugerahmu indah buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu berlimpahlah, kasih setiamu tidak berubah, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari rahmat-Mu baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerah-Mu berlimpahlah, kasih setiamu tidak berubah, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan pada malam hari yang indah. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sayer, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepada. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Benar, sungguh besar setiamu dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang selalu setia menyertai kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya sepanjang hidup kami sampai akhir kehidupan kami akan terus melihat kesetiaan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan dalam kesetiaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan untuk buku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa dan luar biasa, yang lemah jadi kuat, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Walaupun akhir bulan, senyuman awal bulan. Haleluya. 28. Haleluya. Tapi saya percaya dalam segala keadaan tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Bahkan tambah hari tambah luar biasa semangatnya, kesetiaannya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab. Kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita akan baca. Saya baca 10, saudara 11, 12 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat 10 demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 silakan. Ayat 12 sama-sama 3. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Roh jahat di udara. Saya mau bilang saudara, saya kemarin pelayanan ke Lampung, kemudian saya pelayanan di Jakarta saudara. Dan yang menarik adalah apa? Mereka masih saja memanggil saya dengan pendeta war takjil saudara. Iya, mereka masih memperkenalkan diri saya. Ini loh pendeta war takjil saudara, yang memang jadi viral gara-gara jemaat Betos. Ibu Rebeka, wah luar biasa. Saya mau bilang saudara, tapi begini saudara, yang namanya kan war takjil sudah selesai saudara. Peperangan takjil sudah selesai. Tapi saya mau bilang saudara, ada peperangan yang masih harus kita hadapi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, yang namanya peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani.
Amin. Makanya ini yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, adalah bicara tentang spiritual warfare atau peperangan rohani. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi kan Tuhan sudah mati dan bangkit. Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, yes, kematian dan kebangkitan Tuhan sudah membawa kemenangan buat saudara dan saya atas maut. Kita sudah menang atas maut. Kita sudah bebas dari belenggu dosa. Tapi saya mau bilang saudara, iblis masih tetap menyerang sampai hari ini. Iblis tidak tinggal diam. Iblis tetap berusaha untuk menyerang anak Tuhan, menggoyahkan anak Tuhan, menjatuhkan anak Tuhan. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Makanya saya mau bilang saudara, peperangan ini harus kita hadapi. Ada peperangan rohani yang harus kita hadapi saudara. Sama-sama bilang sama saya, kita harus siap berperang. Sama-sama bilang sama saya, kita harus menang. Amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, untuk bisa memenangkan yang namanya peperangan rohani, saudara dan saya, kita harus tahu strategi musuh. Kita harus tahu strategi dari si iblis. Ada sebuah quotes yang sangat luar biasa dari seorang pakar perang dari China saudara, namanya Sun Tzu saudara. Dia bilang begini saudara, 我们进松树逆心上来 ku jelai sang soni sing sang shai. Ini yang ketawa pasti main TikTok ini saudara. Saya juga bingung, setiap hari muncul 我们进圣树你心上在. Oh Tuhan, muncul terus. Tapi saya mau bilang saudara, bukan itu yang Sun Tzu bilang, tapi Sun Tzu bilang begini saudara, boleh munculkan saudara. Dia bilang, know yourself, ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, maka 1000 peperangan akan ada 1000 kemenangan. Artinya begini saudara, kalau kita tahu siapa kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu cara berpikir kita, dan kita tahu siapa musuh kita, kelebihan dan kekurangannya, strategi-strategi apa yang akan digunakan. Saya mau bilang saudara, sekalipun ada 1000 peperangan, kita bisa mengalami 1000 kemenangan. Kenapa? Karena kita bisa mengantisipasi, kita bisa tahu cara untuk mengalahkannya, maka akhirnya kita bisa menang. Makanya saya mau bilang saudara, dalam peperangan rohani ini juga kita harus mengetahui apa strategi iblis, dan itu sama-sama kita akan bahas. Salah satu cluenya dicatat di dalam ayat yang ke-11 dari Efesus 6 tadi saudara. Ayatnya yang ke-11 sama-sama kita baca. 3, ya, kenakanlah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Tipu muslihat bahasa aslinya metodeia, artinya kelicikan, kebohongan, dan juga penipuan. Iblis adalah bapa segala pendusta. Makanya iblis pakai ini saudara, untuk supaya jadi alat senjata utama menyerang kita dalam peperangan rohani. Tapi sama-sama kita akan belajar hari ini saudara, supaya doa saya, saudara dan saya tidak dikalahkan, tetapi dalam peperangan iman ini, dalam peperangan rohani ini, kita bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa strategi iblis di dalam peperangan rohani? Yang pertama adalah memutar balikan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memutar firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memutar balikan firman Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1 saudara. Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Saya percaya semuanya sudah tahu Kejadian 1 dan 2, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudara, kita baca ayatnya yang pertama. 3, ya. Adapun ular dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan sampai di situ. Pertanyaan saya, apakah Tuhan larang untuk makan semua buah di pohon di taman itu? Halo? Sekali lagi, apakah Tuhan melarang untuk jangan makan semua buah di taman itu? Mantap. Memang tahu firman. Yang Tuhan bilang apa? Semua boleh, tetapi yang jangan. Saya mau bilang saudara, pohon ini boleh, pohon itu boleh, tapi yang satu itu baru di cabang ini saya nyanyi lagu itu saudara. Tapi yang menarik, boleh munculkan lagi saudara. Ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Tentulah Allah. Sama-sama bilang sama saya, iblis pakai firman.
Amin. Kalau saudara lihat, iblis bilang tentulah Allah, artinya apa? Iblis sementara pakai firman, tapi apakah yang disampaikan firman Tuhan? Saya mau bilang saudara, tidak semuanya. Kenapa? Karena iblis memutarbalikan firman, gunakan firman untuk membodohi, untuk menyerang, untuk menyelewengkan anak Tuhan. Selanjutnya ayatnya yang keempat, saudara. Ayat yang keempat sama-sama kita baca. Ayatnya yang keempat, 3, ya. Tetapi sekali-kali kamu tidak akan apa? Pertanyaan saya, apakah Tuhan bilang kalau makan buah yang ada di tengah itu tidak akan mati? Tidak akan mati. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bilang akan mati angkat tangan. Yang memang nggak niat jawab angkat tangan. Yang nggak tahu firman angkat tangan. Saya mau bilang ya, kita lihat ayat 17. Ayat 17, mana nih? Ayat yang ke-17, Kejadian 2, sama-sama 3, ya. Tetapi janganlah, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Siapa yang bilang tidak akan mati tadi? Yang bilang tidak akan mati cuma iblis. Jadi Tuhan bilang kalau makan buah itu mau mati atau tidak? Nah, saya mau bilang saudara, iblis sudah bilang Allah berfirman, tetapi ketika yang disampaikan adalah firman yang sudah diselewengkan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara di akhir zaman hati-hati. Kenapa? Karena iblis tahu betul, kadang-kadang kalau yang ditawarkan adalah falsafah dunia, kalau yang ditawarkan adalah pandangan dunia, seringkali kita anak Tuhan langsung menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman. Makanya iblis seringkali pakai firman, tetapi sudah dia ubah, dimodifikasi untuk menyesatkan. Kenapa? Karena kalau bicara firman, ada banyak orang Kristen seringkali dengan mudah menerima saudara. Sebuah analogi misalnya begini, tim saya boleh siap-siap. Misalnya saudara belanja, misalnya saudara ditawari minuman saudara, ketika misalnya, terima kasih, minumannya misalnya seperti ini saudara, ada 3 minuman di sini, saya tidak sertakan brandnya supaya saya tidak terkena undang-undang pencemaran nama baik. Saya tidak taruh brandnya, tapi saya percaya saudara tahu ini apa. Ya, kalau ketiga minuman ini ditawarkan buat saudara, mungkin banyak di antara saudara yang jaga kesehatan ketika ditawarkan minuman yang pertama ini, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tidak Pak Pendeta, saya tidak mau minum itu soalnya kayaknya kurang sehat buat tubuh saya. Tetapi kalau ditawarkan minuman yang kedua dan ketiga, banyak orang akan bilang, oh Pak Pendeta saya mau Pak Pendeta, soalnya kan ini jus, soalnya kan ini vitamin Pak Pendeta, bagus Pak Pendeta, mengandung vitamin C tinggi Pak Pendeta, oh bagus Pak Pendeta, saya akan minum yang banyak. Jadi ketika ditawarkan ini mungkin banyak yang menolak, tetapi kalau ini karena dikira baik, makanya banyak yang minum, bahkan yang jumlah yang besar saudara. Tapi tahukah saudara, kandungan gula di sini 27 gram. Kandungan gula di sini kalau botol yang kecil 24 atau 23, kalau yang besar 27 gram, sama dengan ini. Kandungan gula dalam minuman ini 40 gram. Saudara bisa cek di labelnya masing-masing. Saya mau bilang saudara, namanya gula tetaplah gula saudara. Namanya manis tetaplah manis. Sama seperti saya. Zoom aja, zoom. Yang mau bilang najis silakan. Tapi iya kan, tubuh kita nggak bisa membedakan mana gula dari minuman pertama, mana dari 2, mana ketiga. Intinya apa? Bisa berbahaya. Tetapi yang berbahaya karena packagingnya sepertinya aman dan sehat, kadang-kadang kita main terima begitu saja tanpa kita ukur, tanpa kita memperhatikan dosisnya, jumlahnya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Kalau yang ditawarkan falsafah dunia seringkali kita menolak. Tetapi kalau ditawarkan firman, ada banyak orang Kristen langsung terima apa adanya. Padahal firman yang sudah disampaikan adalah firman yang sudah dimodifikasi untuk menyesatkan. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak nabi palsu saudara. Nabi palsu bicara firman, yes. Tetapi mereka modifikasi firman untuk menyesatkan saudara dan saya. Contoh sederhana saudara, soal kasih karunia yang kebablasan saudara. Ada pemahaman kasih karunia. Kasih karunia ada dalam Alkitab. Yes, ada. Tapi saya mau bilang saudara, seringkali diselewengkan dengan bilang apa? Kamu mau bikin dosa apapun, kamu tetap masuk surga. Kamu mau bikin dosa sekalipun, tenang saja, Tuhan tetap mengasihimu. Sekalipun kamu, ya memang enak, ya memang enak, ya memang asik, ya memang asik.
Tenang saja, kamu pasti masuk surga karena Tuhan mengasihimu. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan amin. Tampaknya benar ya. Saya mau bilang saudara, memang seberdosa apapun kita, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan menerima kita karena kita dikasihi Tuhan, katakan amin. Tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kasih Tuhan menuntut pertobatan. Jadi saya mau bilang saudara, hati-hati. Itu masih banyak yang amin, enggak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang hari-hari saudara main menggelari dirinya jadi pendeta saudara. Nggak tahu sekolah di mana, nggak tahu belajar di mana, nggak tahu ditabiskan di mana, tiba-tiba jadi pendeta aja saudara. Kan hari-hari jadi pendeta gampang banget saudara. Saudara nggak usah sekolah pendeta. Saudara punya modal Instagram, taruh di Instagram saudara, pendeta. Iya kan? Ini namanya pendeta kejadian. Iya, tiba-tiba jadi aja dia pendeta saudara. Kan kalau saya dan teman-teman yang lain pendeta keluaran. Jadi dari sekolah dulu yang panjang ditabiskan dulu baru keluar jadi pendeta saudara. Karena hari-hari ini saudara pengajaran mengerikan, apalagi yang lagi viral hari-hari saudara dibahas banyak orang. Kristen, mantap. Penganut ya, jangan-jangan penganut ya. Saya mau bilang saudara, Kristen progresif kan seakan-akan kan Alkitabiah ya. Dari kalimatnya aja Kristen progresif. Padahal saya mau bilang saudara, Kristen progresif bukanlah Kristen. Kenapa? Karena Kristen yang benar ada Kristus di dalamnya. Kristen progresif menyuarakan satu statement yang bilang begini, ada keselamatan lain di luar Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau dia Kristen, dia tidak akan mengeluarkan yang paling esensi dalam kekristenan, yaitu pada Kristus sendiri itu sendiri. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Makanya anak Tuhan, belajar Alkitabmu, baca. Saya selalu bilang anak Tuhan, ayo dong. Shalom jemaat Betus. Baca firman Tuhanmu, renungkan firman Tuhanmu. Jangan pikir setengah jam dengerin khotbah pendeta udah cukup. Jangan pikir setengah jam dengerin pendeta jelasin firman udah cukup. Nggak cukup. Apalagi kau berpikir nonton khotbah 1 menit di TikTok udah cukup. Hey, oh saya setiap hari saya dengar minimal 1 menit Pak Pendeta khotbah di TikTok. Ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, nggak cukup. Baca firman, renungkan firman, minta hikmat sama Tuhan supaya kau mengerti, supaya kalau iblis selewengkan firman kau tahu, katakan amin. Nah ada banyak orang zaman sekarang baru baca Alkitab sebentar, baru 5 menit udah Shalom para wanita. Baca firman. Kalau firman aja 5 menit udah Kalau nonton drakor 1 kali nonton 15 episode mata udah mau keluar. Aku bisa. Dan cuma ketawa wanita, bertobat. Kenapa? Yang menyelamatkan engkau Lee Min Ho. Para pria juga sama. Salam para pria. Baca Alkitabmu. Baca Alkitab baru 5 menit udah Kalau nonton bola aja Kalau nonton bola aja jam 3 subuh juga ayo Indonesia. Oh Tuhan, walaupun udah mau kena tipes, Indonesia. Saya mau bilang ya saya mau bilang, yang menyelamatkanmu Tuhan Yesus, bukan Sinteyong. Suka gemes sama. Saya mau bilang saudara, hati-hati, amin. Baca firman, renungkan firman, supaya ketika iblis coba menyelewengkan firman, kita tahu kebenaran dan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, renungkan firman, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa
bicara tentang cara iblis atau bicara tentang strategi iblis dalam menyerang anak Tuhan dalam peperangan rohani. Yang kedua saya mencatat adalah mengarahkan kita pada prioritas yang salah. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pada prioritas yang salah. Coba kita baca saudara, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat 8 sampai ayatnya ke-9. Saudara, sama-sama kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Dan iblis membawanya pula apa? Kerajaan dunia dengan apa? Kemegahannya. Ayat 9 dikatakan apa? Dan sujud menyembah aku. Saya mau bilang saudara, iblis dalam pencobaan di padang gurun mencoba mengarahkan Tuhan Yesus untuk fokus pada keinginan. Iblis pikir apa? Kalau dia dalam kelemahan karena memang 100% juga manusia, dia akan tergoda untuk memuaskan keinginan kedagingannya. Tetapi Tuhan dengan tegas menolak saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian Tuhan juga menjelaskan bahwa apa? Yang paling penting adalah bicara tentang kerajaan sorga. Fokus yang benar. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini iblis seringkali membawa saudara dan saya untuk fokus pada keinginan daging saudara, pada segala kenikmatan dunia. Supaya apa? Supaya kita berpikir bahwa itu yang utama dan kita mengesampingkan roh kita. Dan saya mau bilang saudara, kalau yang terus kita kasih makan adalah kedagingan kita akan menjadi kuat. Akhirnya kedagingan yang akan menguasai hidup kita. Akhirnya roh kita yang akhirnya menjadi kalah. Manusia terdiri dari roh dan daging. Dan saya mau bilang saudara, mana yang kita kasih makan itu akan jadi kuat dan akhirnya bisa menang. Analogi misalnya begini saudara, ada petinju, 2 petinju, yang satu kita kasih makan, yang satu kita nggak kasih makan. Ketika bertanding, mana yang menang? Yes, kenapa? Karena yang kita kasih makan itu yang lebih kuat. Sama dengan kedagingan dan juga roh kita. Mana yang kita kasih makan itu yang kuat. Nah, iblis mengarahkan kita seakan-akan prioritas utama kita adalah kasih makan kedagingan kita. Bahwa apa? Oh, hidup harus dinikmati seenak-enaknya. Lakukan saja semaumu. Mau bikin apa saja lakukan. YOLO. Pernah dengar kata YOLO? Buat opung-opung yang nggak tahu YOLO, YOLO itu sejenis lapet. Nggak ya. Anak muda YOLO apa? You only live. Jadi semangat dari YOLO adalah apa? Pokoknya hidup nikmati, puaskan apa yang lu mau puaskan, lakukan semaunya. Saya mau bilang saudara, ini sangat berbahaya. Ada banyak orang akhirnya terjebak untuk memuaskan kedagingannya saudara. Sampai rela lakukan segala macam cara, lakukan segalanya supaya keinginannya jadi terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya kedagingannya terpenuhi. Rela sampai lakukan dosa supaya bisa ngalamin yang namanya kenikmatan kekayaan, kenikmatan dunia, supaya punya jabatan, supaya akhirnya apa, punya segala yang diinginkan orang di dunia. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Ada banyak orang rela lakukan segalanya. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, sampai ke dukun biar kaya saudara. Mohon maaf ya, kalau ada orang Kristen ke dukun biar kaya, bahasa Ibraninya oun. Ada loh orang Kristen ke dukun sampai naik ke gunung ujung-ujung Berum, terus minta, Mbah, aku pengen kaya mbah. Mbahnya aja nggak kaya, saudara mau kaya dari dia. Aduh, dalam hati mbahnya, aduh gua aja pay letter belum bayar ini mah. Ya, mbah, aku pengen jodoh mbah. Aduh, cinta ditolak, dukun bertindak. Mbahnya aja udah 72 tahun jomblo dari lahir saudara. Ada. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Amin. Jangan hanya karena pengen memuaskan keinginan kedagingan, kaya, sukses, punya jabatan, kau lakukan dosa. Hati-hati saudara. Kalau memang mau ikutin keinginan, saya percaya semua juga pasti pengen kaya. Amin. Kalau mau ikut kedagingan, semuanya juga pasti pengen yang namanya jadi Sultan Bekasi dan sekitarnya. Iya kan? Kalau perlu belanja ke mall, nggak perlu lihat harga, main tunjuk aja.
Kalau kita kan ya mungkin saudara banyak yang enggak ya. Kalau saya kalau belanja sampai sekarang masih suka ngeliat gitu. Jadi kalau misalnya belanja lihat baju, saya lihat dulu harganya. Kalau mahal, nggak bagus. Iya. Istri saya juga kalau jalan sama saya, kalau misalnya dia ke mall, ih sayang lucu. Saya lihat dulu harganya. Nggak lucu. Itu suami berhikmat, saudara. Iya kan? Saya percaya semua juga pengen gitu, pengen setiap hal langsung tunjuk. Yang ini. Kalau perlu yang manajernya juga bawa pulang sekalian. Iya. Tapi kalau harus lakukan dosa, lebih baik jangan. Saya percaya semua juga pasti pengen kesini dengan mobil yang nyaman. Kalau perlu helikopter dari atas melalui, atau minimal Alphard. Waduh, siapa sih yang nggak mau Alphard? Saya aja pengen. Iya kan? Saya kemarin dari bandara pulang rumah naik Alphard. Iya, saya naik Alphard, ada tulisan Bluebird. Ya kan belum mampu beli. Cuma kenapa saya naik Alphard? Bukan karena saya hedon, bukan. Karena waktu saya mau naik taksi, saya tanya harganya dari bandara ke rumah saya masih daerah Tangerang, itu naik Kijang sama naik Alphard sama harganya. Iya dong, sebagai pendeta yang berhikmat saya pilih Alphard dong. Nah, iya. Sambil naik Alphard saya doain dalam nama Yesus Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Bukan jadi milikku, jangan. Kasihan bapak yang bawa mobil, nanti dia naik apa pulang kan. Kita doain Tuhan semoga dapat Alphard dalam nama Yesus. Saya urapi dalam nama Yesus. Kecuali bapaknya saya yang urapi dalam nama. Enak naik Alphard. Duduk ada sanggahan kakinya. Pakai AC dingin. Apa itu naik Supra Getar? Nggak ada. Waduh. Nggak level. Udah naik Alphard walaupun cuma sebentar. Tapi pas lihat argonya, darah Yesus cepet banget, oh Tuhan. Saya mau doa Tuhan perlambat kan dosa kan, jadi ya udahlah nikmatin. Mahal. Paling enak tim saya di samping, dia duduk di samping, dia bilang enak ya kak, ya enak lah, bukan lu yang bayar. Enak banget ya. Tapi saya mau bilang saudara, kalau untuk dapatin semuanya kita harus bikin dosa, kita harus korupsi, harus curi, harus lakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Saya mau bilang saudara, yang kekal jauh lebih berharga dari apa yang sementara. Amin. Buat saudara yang bekerja, buat saudara yang bisnis, jujurlah. Jangan hanya karena kenikmatan dunia kita lakukan dosa, saudara. Jangan tertipu dengan yang namanya tipu muslihat iblis. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan apa kita ingat baik, kekekalan yang utama, katakan amin. Dalam kehidupan setiap kita, sekalipun iblis menawarkan segala tawaran keduniawian, tetapi tetap yang harus menjadi prioritas kita adalah kehidupan roh kita. Kenapa? Karena peperangan yang sementara kita jalani adalah peperangan rohani yang bicara tentang musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh di udara. Jadi pastikan kasih makan rohmu supaya rohmu jadi kuat. Dalam peperangan rohani kau bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, fokus pada rohanimu, fokus pada kekekalanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa strategi iblis di akhir zaman dalam peperangan rohani? Yang ketiga adalah mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, mengacaukan kehidupan. Amin. Kehidupan di sini bicara tentang apa yang ada di luar kita, eksternal kita, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, iblis seringkali ketika dia tidak bisa mengganggu, merusak pemahaman kita, ketika dia tidak bisa mengganggu, merusak, bicara tentang kerohanian kita, yang dia lakukan adalah apa? Mengganggu, menggoncang, merusak hal-hal yang di sekitar kita. Supaya apa? Ketika yang di luar kita berhasil digoncang, ada banyak anak Tuhan mudah untuk teralihkan fokusnya. Dan kalau fokus sudah teralihkan,
Ada banyak orang dapat dengan sangat mudah dikalahkan, saudara. Iya kan? Karena begini, mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa ada orang hidupnya penuh dosa, nipu sana nipu sini, fitnah sana fitnah sini, tapi kok hidupnya kayaknya nggak ada masalah deh. Kayaknya hidupnya enak-enak aja Pak Pendeta. Tapi ada orang udah hidup benar, tapi kok kayaknya masalah datang aja Pak Pendeta. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, iblis yang sudah lihat orang sudah termakan jebakan di keinginan kedagingan, iblis sudah gak ganggu kehidupannya, karena iblis sudah melihat jalan orang ini sudah menuju pada kebinasaan. Nah, saudara dan saya yang tidak terganggu bicara tentang dengan keinginan kedagingan, tetap fokus pada kekekalan, tetap hidup dalam kebenaran, disinilah seringkali iblis berusaha untuk menyerang hal-hal di sekitar kita. Pekerjaan kita kah, bisnis kita kah, rumah tangga kita kah, karir kita kah, dan lain sebagainya. Supaya orang yang konsentrasinya sementara terganggu, itu sangat mudah dikalahkan. Contoh begini saudara, saya walaupun begini-begini tetap suka main game PUBG. Ya, buat encim-encim yang nggak tahu apa tuh PUBG, ini juga masih sejenis lapet. Enggak, PUBG itu permainan perang-perangan. Jadi PUBG itu permainan perang-perangan. Jangan tanya saya pakai kasih atau tidak dalam permainan ini. Tidak ada kasih dalam permainan ini. Kok pendeta nggak pakai kasih? Ya nggak boleh lah. Masa saya karena pendeta terus udah mau tembak-tembakan ketemu musuh saya, shalom, aku mengasihimu. Yang ada saya ditembak. Dan dalam permainan ini bukan cuma ditembak, tapi juga dihina. Banyak bocil-bocil yang akan berkata, cupu. Kita kan pendeta harus jaga harga diri. Saya di akun saya pakai nama sebenarnya, bukan nama-nama palsu. Saya nggak pakai Armando, anak rantau Manado, enggak. Armando pengen dicinta Ea, enggak. Saya pakai nama saya, Steve, nama baptis. Iya, Steve Marcel. Jadi harus jaga harga diri. Jadi nggak ada tuh kasih nggak ada, muncul gue tembak duar. Iya. Tapi begini saudara, kadang-kadang ada momen di mana kadang-kadang kan udah tinggal sedikit pemainnya. Jadi mau nggak mau harus punya strategi. Dan kadang-kadang yang saya gunakan begini saudara, saya coba alihkan perhatian. Misalnya begini, saudara musuh saya lagi dalam permainan bersama dengan saudara. Kalau langsung saya tembak saudara begini, akan besar kemungkinan saudara langsung les. Apalagi jemaat Betos pada pintar ngeles semuanya. Iya kan? Karena apa? Karena fokus saudara lagi tepat kepada saya. Jadi kalau saya tembak duar, saudara langsung ku celai. Masih lucu itu ya. Iya kan? Jadi yang saya lakukan sebelum saya tembak adalah makanya makan dulu. Padahal tadi pas latihan kenceng, woi. Sekarang udah kayak klakson Supra saya. Tapi nggak apa-apa, walaupun suaranya tapi buktinya
banyak dari saudara yang langsung teralihkan pandangannya. Apalagi yang keponya tingkat tinggi langsung. Hus, malu-maluin. Malu kebanyakan minum kopi tadi. Iya kan? Nah, kalau perhatian sudah kacau, saya tembak saudara kecil kemungkinan untuk bisa ngeles. Betul ya? Kenapa? Karena konsentrasinya lagi kacau lagi. Nah, itu pun yang seringkali iblis gunakan dalam kehidupan setiap kita. Contohnya ini. Anak siapa itu? Satu lagi lewat lagi. Security. Iya kan? Lagi konsentrasi buyar, saudara. Dalam hidup kita juga sama. Tapi nggak apa-apa, kalau anak-anak yang lari mas saya nggak takut. Kalau bapaknya lari-lari, nah itu saya tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, itu pun yang seringkali iblis gunakan untuk menghancurkan setiap kita. Iblis coba guncang pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan mungkin rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya fokus kita jadi kacau, jadi teralihkan. Orang kalau lagi kacau pikirannya, fokusnya lagi kacau, itu biasanya jadi lemah dan mudah untuk dikalahkan. Makanya petinju ya. Saya kemarin diundang untuk nonton tinju untuk pertama kali dalam hidup saya. Saya lagi nonton tinju, ada jemaat Tiberias di sana. Datang minta doa, Pak Pendeta. Kami petinju. Besok kami mau tanding, tolong doakan kami biar menang. Kan kalau saya doakan dia menang, artinya akan ada lawannya yang bonyok di sana, saudara. Dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus aku doakan itu? Puji Tuhan berhikmat, saya bilang, Tuhan kasih yang terbaik. Petinju, kalau nggak konsentrasi, pukulan bisa gampang masuk dan akhirnya apa? Bisa KO, saudara. Dek, tinju yuk dek, tinju dek. Oh mama aja juga mau tinju, mama tinju. Gak selesai-selesai di khotbah saya nih. Oh iya kan? Jadi dalam kehidupan setiap kita kan, kalau kita nggak fokus, kalau pikiran kita kacau, ketika iblis goncang keadaan di sekitar kita dan pikiran kita nggak konsen, kita dapat sangat dengan mudah dikalahkan. Jadi saya mau bilang saudara, sebelum saya tutup khotbah saya, mau seperti apapun iblis goncang keuanganmu, rumah tanggamu, bisnismu, karirmu, tetap arahkan hati dan pikiranmu sama Tuhan. Karena dalam hati dan pikiran yang fokus sama Tuhan, ada kekuatan dan kita pasti bisa lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap fokus sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang, peganglah. Kaulah harapan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, salah satu strategi iblis
dalam peperangan rohani di akhir zaman adalah iblis akan mengguncang keadaan di sekitar kita untuk mengalihkan pandangan kita. Iblis bisa guncang pekerjaanmu, karirmu, bahkan mungkin rumah tanggamu, bahkan mungkin orang-orang yang kau sayangi di sekitarmu. Tapi seperti apapun goncangan yang iblis coba lakukan, tetap arahkan hadiran pikiranmu, pandang Tuhan. Karena ketika kita tetap memandang Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Ku pandang wajah, panggil Tuhan pertolongan kita. Peganglah, oh, kaulah harapan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah di atas kepalamu buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kita. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, Selamat malam saudara, selamat hari Minggu saudara. Ada shalom jemaat Tuhan.
Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Puji syukur di hadapan Tuhan kita boleh hadir pada hari ini. Kita boleh menyembah memuji Tuhan pada hari ini. Kita telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan Yesus, saudara. Dan senang boleh melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara yang bangga ada di Gereja Tiberias, boleh angkat tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik bagi gereja kita, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Saya bacakan terlebih dahulu satu firman Tuhan yang memberkati setiap kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur bahwa perintah Tuhan terhadap gereja Tiberias mengembalikan sarana dalam akhir zaman, saudara. Sarana dalam bahasa aslinya berbicara tentang sesuatu yang saudara gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tuhan mempercayakan gereja Tiberias suatu panggilan ajaib, mengembalikan sarana di akhir zaman. Maka mari di akhir zaman ini saudara akan pergunakan ini sebagai sarana saudara diselamatkan sama Tuhan. Mari pergunakan sarana ini untuk saudara diampuni sama Tuhan. Mari pergunakan sarana ini agar Tuhan memberi damai, sukacita, kemenangan bagi saudara. Mari apapun hari-hari ini tantangan saudara, apapun hari-hari ini pergumulan saudara, kabar baiknya adalah Tuhan beri sarana bagi saudara. Mari pergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati Tuhan. Saudara iman, yang sakit saudara disembuhkan. Saudara punya iman, yang beban berat Tuhan beri kelegaan bagi saudara. Tuhan beri penghiburan bagi saudara. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Mujizat masih ada bagi saudara. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih Allah dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena campur tangan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena perkenan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami terima yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat roti yang dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman ikuti doa saya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, aku tolak cuci darah, aku tolak sakit jantung, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus ini. Mari sama-sama dengan iman kembali kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah
yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes. Aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan persiapan Winner Camp 2024 Vision ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan berkati agar melalui acara Winner Camp 2024 kami menjangkau jiwa-jiwa muda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa siapapun yang mendaftar dalam acara Winner Camp 2024, mereka menemukan Tuhan, mereka menemukan jalan di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan, pesta dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, bukan menjadi ekor. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari terima darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan lebih besar, Yesus berlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus berlebih besar di dalam
berdoa bagi minyak urapan. Sebelum kita doa bagi minyak urapan, sekali lagi kembali saya himbau jemaat Tuhan, sama-sama kita punya kerinduan untuk datang dalam hadirat Tuhan. Saudara imani, saudara percaya agar melalui pertemuan ibadah demi ibadah, saudara semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Amin. Karena tidak pernah kekurangan kasih Allah bagi saudara, tidak pernah kekurangan cinta Tuhan sama saudara. Maka mari, karena kita telah terima yang baik dari Tuhan, maka kita datang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari datang dalam ibadah KKR pujian penyembahan. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Puji nama kita mau angkat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara bisa angkat minyak urapan. Kita akan berdoa bersama bagi minyak urapan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias. Tertulis di langit untuk membagikan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa, setiap botol, setiap tetes, setiap pot minyak ini terdapat janji Allah di dalamnya. Diolesi kepada yang sakit disembuhkan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, Tuhan pelihara, jaga sempurna. Kami berdoa diurapi kepada keluarga-keluarga berkumpul di bumi, keluarga berkumpul dalam kerajaan surga. Kami percaya mujizat masih ada bagi setiap kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Rancangan Tuhan indah bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang nanti ingin didoakan, saudara terima minyak, saudara nanti bisa ke bagian sebelah kiri mimbar. Saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan, juga dibantu oleh para hamba Tuhan di tempat ini. Jadi saudara yang ingin doakan, saudara yang ingin terima minyak, setelah ibadah selesai nanti saudara bisa menghampiri sisi kiri bagian mimbar. Kami para tim hamba Tuhan, kami akan mendoakan saudara di malam hari ini. Dan kita mau satukan hati kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, dan Tuhan kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat rancangan-Mu yang begitu indah kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap permohonan doa yang ditulis oleh setiap sidang jemaat Tuhan. Buat setiap sidang jemaat Tuhan yang penuh dengan hati, penuh dengan hancur hati menulis pokok doa pada hari ini. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu dari segala yang kami tahu. Tuhan menilik setiap kami, Tuhan mengenal setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang paling tahu rancangan yang indah bagi setiap kami. Kami berdoa agar keluarga demi keluarga diberkati. Kami berdoa anak-anak muda diberkati. Bahkan setiap anak-anak muda yang sedang menghadapi ujian SNMPTN diberkati Tuhan, berhasil dapat perguruan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Bahkan setiap yang dibutuhkan Tuhan berkati sempurna. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, ribuan orang yang hadir di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming. Kami percaya kasih Allah tetap ada bagi setiap kami. Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya saat hidup kami benar di hadapan Tuhan, saat hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kemenangan menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami berdoa agar keluarga demi keluarga saling kasih, suami dan istri menjaga kasih mula-mulanya, hati seorang ayah kembali kepada anaknya, hati anak hormat kepada orang tuanya. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda di tempat ini, mereka menjadi terang di mana mereka berada, mereka menjadi garam di mana mereka berada. Mereka enggak dikalahkan oleh pergaulan, mereka enggak dikalahkan oleh segala yang jahat. Bahkan hidup mereka untuk mempermuliakan Tuhan, karena kami tahu kami dipanggil untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Terima kasih buat bangunan yang begitu indah. Terima kasih buat setiap hadirat Allah yang dinyatakan di tempat ini. Kami percaya melalui pelayanan Gereja Tiberias khususnya di tempat ini juga diberkati Tuhan. Kami lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, agar kami percaya melalui pelayanan minyak dan anggur nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi penanggung jawab di tempat ini, Bapak David Raharja bersama dengan ibu diberkati, bersama dengan anak-anak diberkati Tuhan. Seluruh tim yang telah melayani diberkati Tuhan. Para Borges Worship Team diberkati Tuhan. Evangelis Yoris Devane diberkati, Sony diberkati, tim singer diberkati, imam pemusik Koko diberkati Tuhan. Bersama dengan Kefas, Daniel Salem, Semidi Joyce juga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tiberias Choir diberkati Tuhan, tim event diberkati Tuhan, tim production, tim usher, tim greeter, tim collector, tim guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Bahkan apapun bagian dan tanggung jawab kami, kami percaya Tuhan tidak pernah pandang hina setiap hati kami. Tuhan anggap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi gereja kami yang terkasih, Gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya agar melalui pelayanan
pelayanan demi pelayanan gereja Tiberias, kami lebih lagi melihat tanda yang heran, bukti penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan, ada banyak mujizat yang boleh kami rasakan, ada banyak mujizat yang dapat kami saksikan melalui gereja Tiberias. Kami percaya lautan manusia memenuhi kerajaan sorga. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Kami berdoa agar dalam pelayanan hamba-Mu disertai oleh kuasa dan tanda yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Bahkan panjang umur, sehat sempurna, bahkan memimpin setiap kami untuk suatu hari yang dipesta dalam kerajaan sorga. Kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji, Born Again Youth Ministry diberkati Tuhan. Persiapan Winter Camp 2024 Vision berjalan dengan lancar. Kami mempertobatkan banyak anak-anak muda untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kemanapun perjalanan pulang kami setelah ini, kendaraan apapun yang kami naiki, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut tidak dapat menyentuh tubuh kami, tidak dapat menyentuh keluarga kami. Bahkan kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, kami bawa damai, kami bawa sukacita, kami bawa pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pertemukan kembali kami dalam ibadah demi ibadah dengan pemahaman yang baru, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Kau datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku, berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga, yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias. Minyak kudus-Mu mengurapiku, menunjukku terang kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, menunjukku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Para saudara, kita pas sepanjang hari ini saudara, selamat hari Minggu, happy Sunday dan shalom Borgas. Kembali kami menginformasikan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh kembali beribadah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, dalam ibadah KKR Pujian Penyembahan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Sairang. Pujian Penyembahan bersama dengan Boanerges Worship Team. Ibadah akan dimulai pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Ajak keluarga besar kita, ajak teman-teman sahabat kita untuk sama-sama kita datang berkumpul, memuji menyembah nama Tuhan serta menerima lawatan Tuhan yang pastinya luar biasa.
ibadah disediakan snack yang spesial bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.